Oke, kita lanjutkan ya. Yang bisa nyalain kameranya silakan dinyalakan ya. Ada yang baru pertama kali join, ada yang baru mulai ikutan. Sudah pernah ikutan semua? Sudah Kak. Sudah ya. Ada yang baru? Kalau ada yang baru nanti kita coba selingi ya materi dasar. Sudah semua ya? Kita coba lanjutkan ya. Kalau ada yang baru ikutan, ya bisa di review ya materi-materi sebelumnya ada di YouTube rekamannya. Bisa tonton yang mana aja, bisa dipelajari mandiri. Tinggal didengar ya instruksi di kelasnya itu nanti ada yang targetnya untuk pemula, ada yang untuk lanjutan. Tinggal sesuaikan aja. Materinya acak jadi tidak berurut ya, tidak tidak perlu harus diurut dari awal, bisa yang mana aja. Hmm, Oke, kita ke episode 21. Sebelumnya saya infokan lagi ya, kelas berbayar kami periode Maret. Beberapa kelas WhatsApp dan reguler sudah mulai ya beberapa hari ini, masih bisa nyusul sampai seminggu ke depan. Untuk kelas intensif percakapan rata-rata dimulai setelah Lebaran ya, minggu depan juga. Kalau ada yang mau ikutan masih bisa nyusul. Ada banyak ya pilihan jenis kelasnya, bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau ke admin. Hmm, Itu ya. Jadi episode-episode sebelumnya ada di YouTube untuk kelas Ramadan ya. Di luar kelas Ramadan kami juga banyak ya sudah mengadakan kelas umum. Jadi tapi adanya di grup Telegram ya kalau yang di luar kelas Ramadan. Oke, kita ke tema hari ini ya. Kali ini kita coba lebih ke dialog ya. Eindhoven apa itu Eindhoven? Belanja. Belanja. Ja. Bedanya dengan Kaufen? Kaufen membeli. Beli. Ya, secara arti lumayan beda. Kalau ada yang masih bingung apa itu membeli, apa itu belanja, selain artinya apalagi yang beda? Kalau membeli harus ada bendanya ya. Membeli apa? Kalau belanja bisa tidak ada. Ich muss in Jakarta einkaufen. Saya harus belanja di Jakarta. Ya, itu ya sekilas ya. Hmm, Belanja. Kita coba kita coba langsungin aja ya. Kita coba sambil latihan. Yang baru belajar kita coba kenalan ya dengan di sini ada bentuk nomen ya. Coba yang di kiri kita coba review barang-barang yang ada di tempat belanja ya. Ada Zeitschrift apa itu? Ada yang tahu? Temennya Zeitung, Kadaluarsa. benda, Oh benar. Lesen, ich lese. Ya ini sudah tidak relevan lagi ya. Majalah ya. Zeitung, koran, Zeitschrift, majalah ya. Oh, Briefpapier, Briefpapier, nggak ada. apa? Papier, das Papier, paper, apa? Yang lain ada yang tahu? Papier, kertas, brief, surat, kertas surat ya di sini ya. Ada tomate, tomate ya tomat ya. Bleistift, apa Bleistift? Tema Schule kemarin, apa? Bleistift, Bleistift, yang lain apa? Bleistift, Pensil. pensil, Kugelschreiber, Pulpen. Oh ya, iya, pulpen. Pulpen. pulpen ya.
Atau disingkat apa kemarin Google Schreiber? Kuli. Ya, dia kuli ya. Pulpen atau ballpoint ya. Linus Broad, Roti kecil. Roti ya kecil. roti kecil ya. Atau das Broad roti, ini roti kecil. Sun Creamer, Pasta gigi. Pasta pasta gigi ya. Ini kalau diartikan betul-betul krim gigi, tapi kita bahasa Indonesianya pasta gigi ya. Ada apple apa apple? Apel. Atau Apel tapi banyak ya. Apple. Sigaretten, rokok. rokok, sigaret. Seife, Sabun. 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 Parfum, parfum. Parfum. Kuchen, 4 Kue. potong kue. Potong kue. 4 potong kue ya. Kuchen, kue. Kuchen 4 potong kue ya. Kemudian Streichholzer, Korek api. ya korek api ya. Di sini tidak ada, belum ada artikelnya ya. Di sini nomen semua, kata benda semua yang untuk yang baru belajar bisa dilihat di sini. Penulisannya atau di kanan juga bisa dilihat ya. Kata benda penulisannya bagaimana? Diawali selalu Huruf besar. ya. Jadi bisa dilihat ya, ini yang kata benda terutama ya. Itu huruf besar, diawali huruf besar, huruf kapital. Dan ditemani oleh Adidas apa namanya? Gender. Artikel. Artikel ya atau penanda gender, diawali huruf kapital. Ditemani artikel ya, Adidas. Kalau di bahasa Inggris hanya ada the karena tidak menganut sistem gender. Di bahasa Jerman ada gendernya ya, der, die, das. Ditemani artikel. Oke. Kalau maskulin apa artikelnya? Der. 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 Feminim, Di. di, netral, Das. das ya. Ini di latihan tidak disediakan ya, kadang di latihan ada, kadang juga tidak ada. Tapi kalau kalian yang belajar kosakata baru, kata benda harus satu paket dengan penanda artikelnya ya. Beispiel di sini apa misalnya yang diketahui? Papier apa tadi? Papier. Tas. Artikelnya Adidas. Das Papier. Ya, das papier. Jadi harus satu paket ya. Ini biasanya banyak yang ngeluh cara hafalinnya sulit ya. Adidas. Yang penting ya dilatihnya satu paket selalu ya. Jadi jangan taunya kertas papier, tapi kertas itu das papier. Oke, jadi satu paket ya. Sabun, Seife, apa kira-kira? Di. Ya, nanti kalau sering belajar nanti akan nemu polanya ya, meskipun tidak 100% akurat. Biasanya yang belakangnya feminim ya. Di. Kemudian apel kalau satu. Der. Ya, apel itu ya. Jadi pelajari satu paket dengan artikelnya. Kita coba lihat kalau di sini sih latihannya disuruh tebak ya. Benda-benda ini dibelinya nanti di mana? Di sini ada nama-nama tempat belanja ya. Ada yang pertama ini ada Dea Kios. Apa ini Dea Kios? Kios. Kios ya, kios ya. Atau ini warung pinggir jalan. Biasanya spesifik ya, koran atau rokok. Bakery, di bakery. Toko roti. Ya. Nanti bisa coba-coba jawab ya. Pokoknya ini semua yang di baken ya, atau yang di oven. Panggang oven ya. Itu. Roti jelas, cuman kadang kue di bakery bisa, kadang juga bisa di konditora ya. Ada juga biasanya khusus kue. Demak, Pasar. pasar tradisional ya. Karena kalau yang supermarket ya supermarket. Pasar tradisional. Schreibwarengeschäft. Toko alat tulis. Ini gabungan kata ya. Kalau yang baru belajar nemu kosakata panjang benda, ini biasanya gabungan kata ya. Sebagian besar bisa diartikan normal, tinggal diartikan dari belakang ya. Geschäft toko,
waren alat-alat, schreiben, tulis ya, toko alat tulis. Kosmetik Abteilung, Toko kosmetik ya, dan baju. Kosmetik. bagian kosmetik di Kaufhaus, Toko serbada. ya, atau ya pusat perbelanjaan ya. Jadi tadi saya bilang hampir selalu bisa diartikan normal, tapi kalau ini kan agak tidak normal ya. Kalau diartikan normal, kaufen apa kaufen? Jadi Ya, ini kan bukan rumah beli ya. Agak ya, kurang pas kalau diartikan rumah beli. Jadi sebagian besar bisa diartikan normal, termasuk tadi brief papier, ya, papir kertas, brief surat, kertas surat. Itu ya. Itu untuk kata benda ya, untuk yang baru belajar. Jadi bisa mulai dari menghafal nomen kata benda. Tapi yang lebih penting dari nomen ini selalu dibahas ya. Ada kata kerja. Ya, kenapa kata kerja yang paling penting? Siapa yang masih ingat? Kenapa harus paling banyak hafalannya kata kerja? Karena pasti bakal digunakan di setiap kalimat. Ya, semua kalimat seminimal-minimalnya harus ada verben, terutama di bahasa Jerman ya. Kalau di bahasa Indonesia kan bisa aja ya, tidak ada kata kerja. Ada saya sakit, ada subjek, ada juga kata sifat ya. Kata kerja tidak ada. Tapi kalau di bahasa Jerman apa? Saya sakit. Ich bin krank. Saya sakit kerang, cuman harus ada verbennya. Bin. Ya, sama seperti bahasa Inggris ya. I am sick, ada M-nya, ada to be-nya. Itu jadi seminimal-minimalnya ada verben ya. Jadi ini harus paling banyak hafalannya. Termasuk tadi kalau kalian belajar kata benda, yang lebih penting sebenarnya verbennya ya. Contohnya tadi majalah. Kata kerja yang berhubungan dengan majalah apa? Majalah diapain tadi? Ich lesen. Ya, lesen. Kalau tahu ini lesen ya kalian pasti bisa buat kalimat ya. Membaca ya. Misalnya apa? Saya membaca majalah. Ich lese das Zeitschrift. Ini feminim ya. Ich lese die Zeitschrift. Jadi tinggal diartikan satu-satu. Saya membaca majalah. Targetnya kalau belajar kosakata targetnya sampai jadi kalimat ya. Jadi jangan hafal katanya saja. Kalau tidak digunakan di kalimat, kalian tidak tahu fungsinya di kalimat untuk apa, ya kalian pasti akan lupa ya kosakatanya. Kemudian apalagi misalnya brot tadi roti, apa verben yang terkait roti? Makan. Makan apa? Essen. Essen. Essen ya. Essen. Kami makan roti kecil itu. Wir essen Via Essen. kleines Brot. Kleines Brot. Kleines Brot. Ein kleines Wir Brot. essen kleine Brosten. Broad. Itu ya. Coba lagi misalnya apalagi di sini. Tomat. Tomat diapain tomat? Dipotong. Memotong tahu? Potong. Schneiden. Ya. Kamu memotong tomat itu? Du schneidest die Tomaten. Du Di schneidest. tomaten. Nah itu ya, jadi terutama kata benda tidak perlu terlalu banyak dihafal. Yang penting masih sedikit dihafal tidak apa-apa, kain problem ya. Yang penting bisa dibuat ke kalimat. Ya kalau mau buat kalimatnya lancar harus pelajari verbennya ya. Karena kalau tidak dipelajari verbennya biasanya kalian latihannya versi gampang ya. Die Tomate ist lecker.
Das Brot ist klein. Nah, itu kan terlalu sederhana ya kalau pakai ist. Itu der Kuchen ist süß. Kuenya manis. Kalau pakai ist, hafalan kata kerjanya tidak akan bertambah. Jadi harus latih kata kerja umum ya. Itu. Jadi dari kata benda, meskipun sedikit, yang penting dipelajari dengan verbennya ya, supaya bisa langsung jadi targetnya satu kalimat. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kata benda, kata kerja, penyusunan kalimat sederhana. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kleine Frage. Keine Frage. Itu ya. Yang baru belajar verben jangan lupa ya, ini berubah ya. Kita tidak pelajari detail dulu untuk hari ini ya, bisa dipelajari di episode-episode sebelumnya, selalu ada ya. Zum Beispiel lesen tadi, membaca lesen ya. Tapi kalau di kalimat tidak selalu lesen. Kalau ich jadi lese ya. Schneiden memotong. Tapi kalau di kalimat belum tentu selalu schneiden ya. Kalau kamu yang memotong, du schneidest, endungnya berubah. Ya, ada juga yang tidak berubah, essen makan. Kalau kami makan tidak berubah. Ini ada polanya ya, ada rumusnya ya. Bisa dipelajari di episode-episode sebelumnya. Itu. Untuk yang level lanjut, ya ini juga sudah pernah dibahas ya di episode-episode sebelumnya, keterangan tempat. Di sini kita belajar tempat tadi. Contohnya Bäckerei. Ini kan kita akan gunakan kosakata ini kan untuk keterangan tempat ya. Jadi kalau misalnya kami makan roti kecil di dalam toko roti, bagaimana? Wir essen ein kleines Brot Hmm. in die Bäckerei. Apakah tidak berubah? Ada yang masih ingat preposition? Ada yang ikutan kelasnya kemarin? Der Essen kleiner Portion in einer Bäckerei. Datif. Ya. Ya, nanti bisa di review, Ya. ini ada di episode 12 ya, kalau ada yang mau pelajari keterangan tempat. Kalau in, dia bisa dua in ya, bisa di dalam, bisa ke dalam. Kalau di dalam dia nanti berubah datif ya. Ya tuh, jadi kalian belajar kosakata juga harus tahu ya fungsinya di kalimat sebagai apa. Kalau kalian belajar benda tapi bendanya tempat, ya kalian harus bisa di mana, kemana. Kalau kalian belajarnya misalnya waktu ya, misalnya apa ya? Februari ya, bulan Februari. Kami makan roti di toko roti pada bulan Februari. Ada yang bisa? Apa? Pada bulan Februari? Am im Wir essen im Februar. im Oder Februari ya. Itu ya, nih kalau waktu kemarin kayaknya belum dibahas detail ya. Ada im kalau bulan, kalau hari pakai am. Kalau jam pakai apa? Um. Gitu ya. Itu kalau belajarnya waktu ya kalian harus bisa buat pada bulan apa, pada hari apa ya. Nah, itu ya untuk sementara ya. Kita coba lanjut. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Jadi yang untuk level dasar tadi yang benar-benar pemula ya, targetnya kata benda. Sebenarnya tidak perlu terlalu banyak ya. Sedikit juga tidak apa-apa, yang penting sekalian pelajari kata kerjanya. Kemudian dijadikan satu kalimat sederhana ya. Oke, masih di tema Einkaufen, belanja. Di sini ada Verkäufer, apa itu Verkäufer? Menjual. dagang, penjual. Orangnya ya. Oh, penjual. Verkaufen menjual, Verkäufer penjual. Kunde Membeli. pembeli atau Pembeli. pelanggan ya kalau di sini ya. Di sini kita disuruh tebak ya, siapa yang mengatakan kalimat-kalimat ini ya, penjual atau pelanggan ya. Was wünschen Sie, apa ini artinya?
wünschen. Apa yang Anda möchten? Ya, ini kata lainnya möchten. Hmm, Möchten, ingin. ingin. Gitu ya. Kalau yang sudah pernah belajar level dasar mungkin sering jumpanya ingin, möchten ya. Ya, boleh pakai ini kalau mau di dialog ya menggunakan möchten. Tapi sekali-kali perlu juga ya lihat-lihat contoh dialog-dialog di kenyataan ya. Nanti banyak apa ingin tapi menggunakan kata lain ya. Contohnya bisa wünschen. Ich hätte gerne diucapkan oleh apa artinya ich hätte gerne? Saya ingin saya ingin Ich, Saya ser ich hätte Kunde. gerne 1 Kilogramm Äpfel. Kunde. ingin eh, Saya ingin 1 kilo apel. Ya, Kunde. saya Ini kalau di bahasa Inggris ini sama kayak would like. Kalau biasanya kan I want, biasa aja ya. Tapi kalau I would like lebih sopan. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kata lainnya möchten, cuman kalau di situasinya penjual pembeli kan harus sopan. Möchtennya ternyata masih ada lagi yang lebih sopan dari möchten ya. Nah, itu kalau mau lebih bagus ya bisa lihat contoh-contohnya. We feel kosten. We feel kosten di Harga. Apple. Berapa harganya? berapa harganya? Ya, menanyakan harga ya. Berarti ditanyakan oleh Bunda. Kunde. Itu ya. Ya, ich bekomme noch. Bekommen apa? menerima Masih Ya, masih ada keinginan. menerima ya. Hati-hati nih. Dari kata common ya. Common apa biasanya? datang tiba Ya, nah ini berubah ya. Jadi di bahasa Jerman ada juga ya verben-verben yang berimbuhan. Ada yang artinya akan mirip-mirip tadi. Yang di awal tadi mirip ya. Kaufen, beli. Einkaufen, belanja masih mirip. Tapi kalau ini berubah ya. Kommen, datang. Bekommen, mendapatkan. Ya, kalau yang berubah total ini ya harus dihafal khusus. Kalau yang mirip-mirip, kalau untuk level dasar ini boleh dianggap sama ya, karena tidak terlalu menyebabkan salah paham ya. Itu ya ini kira-kira sih apa ini? Saya Kunde. masih, ya ini pembeli harusnya ya. Saya masih ingin mendapatkan apa? Is das alles? Siapa yang mengatakan? Verkaufen. Verkaufen. Ya, Outdoor. apakah itu aja? Atau apakah ada lagi ya? Is das alles? Penjual. else Jawabannya ini Iya, Ya, das ist ada. alles. Saya Alles. Kunde ya. Das Kunden. ist alles. Ya tuh ya ini juga biasanya bisa dijadikan ini kalau di ujian ya. Kalau kalian mau menyimpulkan sesuatu bisa ditutup dengan ini ya. That's all ya. Itu aja. Das ist alles. Das macht. Totalnya jadi berapa? Ya ini biasanya lanjutannya uang ya. Das macht 20 Euro. Machen apa artinya biasanya machen? membuat Lakukan. Ya. Nah ini lagi-lagi ya. Jadi harus pelajari contoh dialog supaya tahu ada yang kalimat-kalimat yang tidak bisa diartikan kata per kata ya. Kalau di sini artinya jadi totalnya, ya jadi berubah ya. Bukan lagi melakukan, membuat. Ini diucapkan oleh penjual. Gitu ya. Verkäufer. Ada yang mau tanyakan di sini? Ingin tadi ada banyak ya. Bahkan kalau untuk yang tidak terlalu sopan ada juga wollen ya. Ini yang lebih tidak terlalu sopan. Lebih sopannya möchten, lebih sopannya lagi wünschen atau ini hätte gerne ya. Keine Frage? Kita coba lihat ya di sini ada contoh dialog, kita dicoba disuruh susun ya. Di sini ada beberapa kalimat-kalimat. Ada 2 dialog, kita coba ke dialog 1 dulu ya. Gespräch 1. Di sini ada Guten Tag.
Was wünschen Sie? Tadi ada ya. Selamat siang. Apa yang Anda inginkan? Ich hätte gerne Schinken. Apa ini artinya? Saya mau daging. Ya. Daging Ayam. Nein. Apa ini Schinken? Ada yang tahu Schinken? Bukan chicken ya. Daging babi. Ya, daging babi ya, Schinken ya, hati-hati. Kalau daging ayam, Hunchen ya. Hunchen atau Henschen. Itu Ich hätte gerne Schinken. Wie viel kostet der? Tadi juga sudah ada ya. Berapa harganya? Kemudian lanjutan dialognya apa kira-kira? Berapa harganya? Yang mana yang harga di sini? Wie viel kostet? Ya, berapa harganya? 900 gram. Kosten Das Mats dan 900 gram kosten 90. 900 gram kosten 99 sen 96 ya. sen. 100 gram harganya 99 sen, ini dari penjualnya ya. Kemudian pembelinya responnya apa setelah tahu harganya? Oh, das ist wirklich good. oh itu sangat murah. Ya, Oh, das ist wirklich ya weekly price award. Dan geben Sie mir bitte 200 gram ya. Kalau gitu berikan saya tolong 200 gram. Ini yang keempat ya. Kemudian setelah pembelinya bilang ambilkan atau berikan, apa balasan penjualnya? Biar bitte noch Biar etwas. bisa noch Ya, Mats dan ya ini silakan. Masih ada lagi ya, no advice, masih ada sesuatu yang lain? Apa balasannya? das noch dan Nein, danke. Ya, Nein, danke. respon dulu ya. Tidak, terima kasih. nein dan 6. Terakhir tadi tuh totalnya. Ya, jadi totalnya. Oke ya. Cara bacanya 1,98 euro. Bagaimana cara bacanya? Ada yang bisa? Ein euro 98 apa? 98. 98. 1 Euro, und ein Sieg. Ya, euro. Und ein Sieg. 98. Itu ya. Jadi komanya, titiknya tidak dibaca ya, diganti jadi satuannya ya. Ein euro 98. 100 tadi 100, ini saya tulis ya, nanti kita coba latihan pelafalannya. Ini ada 100, ini ada 99, 99 ya. Tulisannya disambung kalau ditulis pakai huruf ya, tidak pakai spasi. 200, 200. Kita coba lagi sebelahnya ya, kita coba Gespräch 2. Guten Tag, ich hätte gerne 1 Kilo Kartoffeln ya. Selamat siang, saya ingin ini kentang dan pir. Responnya apa? Ist das alles? Itu ya. Bitte schön, das Bisakah saya Ist das alles? Itu ya, kita coba ya. Ini saya tidak tahu juga jawabannya. Kita coba cek ya. Is das alles jawabannya? 3, nein. Nein. Ich is Nein, ich möchte noch 10 Eier. Ya. Ini pembelinya ya. Saya masih ingin 10 telur. Kemudian responnya, Konnte ich noch eine Tüte haben? Hier bitte. ini dia nanya kantongnya dulu ya. Ada kantongnya ya. Konnte Konnte ich ich noch
Eine zu konnte ich noch eine Bitte haben. Hmm. Ini tadi pembeli ya. Kemudian ini urutannya apa ya? Ini harusnya sudah salah setelahnya ya. Kalau yang paling terakhir apa yang paling terakhir? Vielen Dank, auf Wiedersehen. Sebelum ini, totalnya. totalnya dulu atau pamit dulu? Totalnya dulu ya. Total begitu schön. Das macht dann 6,30. Oh ja. Die ist kostenlos. Dia. Apalagi? Yang keempat itu konnte ich noch eine Bitte haben. Baik. Kelima, Ihre Bitte, die ist kostenlos. Ini harusnya setelah ya, gratis ya harusnya kantongnya ya. Ya itu ya, nanti kira-kira ya ini susunannya seperti apa ya. Kita coba latihan, ada yang mau coba latihan dialog, kita coba yang Gespräch 1 ya. Saya. Yang Frau Shifadila ya. Siapa lagi yang mau coba? Ada lagi yang mau coba? Herr Ari. Ini yang Gespräch 1 ya, kita coba bagi dulu tadi ya. Tadi yang pertama tadi siapa nih tadi ya? Penjual ya. Penjual nomor 1, 3, 5, 7 harusnya ya. Pembeli yang 2, 4, 6. Itu ya, nanti sesuaikan ya. Oke, coba dari pertama ya, dari Guten Tag, Frau Shifadila, silakan. Guten Tag, was wünschen Sie? Ist das alles? Ini, yang di kiri ya, yang di kiri ya. Ich hatte gerne Schinken. Wie viel kostet der? 100 Gramm kosten 99 Cent. Oh, das ist wirklich schwer. Dann geben Sie mir bitte 200 Gramm. Hier bitte, noch etwas? Nein, danke. Das macht dann 1,98 Euro. Ya, itu ya, sudah terakhir ya. Tadi sampai bawah ya. Dan geben Sie mir bitte 200 Gramm. Ada lagi yang mau coba? Siapa yang mau coba? Silakan kalau ada yang mau coba. Tadi sudah bagus ya, Frau Shifadila dengan Herr Ari. Ada lagi yang mau coba, silakan. Yang baru belajar juga boleh ya. Pokoknya kalau untuk yang baru belajar, kalau A, I, U, E, O, kalau sendirian cara bacanya seperti bahasa Indonesia ya. Jadi tidak perlu diubah seperti bahasa Inggris ya. Misalnya danke ya, A dibaca A, E dibaca E ya, tidak berubah. Kosten O dibaca O, E dibaca E ya. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Saya Her. Frau Yana, Iya. siapa lagi yang mau coba? Satu lagi, silakan. Siapa, ada yang mau coba? Coba Yang ya. Gespräch Kak? Yang pertama ya, yang kiri aja ya. Herr Hijir mau coba? Boleh. Jadi Frau Yana yang penjual ya 1357, Herr Hijir yang pembeli ya 246. Oke, bitte. Guten Tag, was wünschen Sie? Ich hätte gerne Schinken. Wie viel kostet der? Nomor 3. 100 Gramm kosten 99 Cent. Oh, das ist wirklich preiswert. Dann geben Sie mir bitte 200 Gramm. Hier bitte, not etwas?
Nein, danke. Das macht dann 1,98 Euro. Oke, EU dibaca OI ya. Oh, Oke ya. Kita coba tadi sudah itu ya, tinggal EU-nya tadi OI ya. Sama W tadi W. Apa bagaimana bacanya apa? oh iya. Was. Was. V. Was. Was ya. Fif. Was. Wünschen. Tidak dibaca W ya. Kalau masih W salah ya. 100. Ini juga bukan 100. Tadi ingat A, I, U, E, O. Seperti bahasa Indonesia ya. Jadi tidak jadi A. Tidak jadi 100. Hu ya. 100. 100 Gramm kosten 99 Cent. 9 danke kalau EI jadi I. Gitu ya. Guten Tag, was wünschen Sie? S dibaca Z. Das macht dann 1,98 Euro. Hier bitte ya, ER tidak terlalu dibaca jelas. Ya, tidak dibaca atau bisa disamarkan ya. Hier. Hier bitte noch etwas. Ich hätte gerne Schinken. Wie? Kalau ini dibaca F biasa, kalau yang V dibaca F biasa ya. Kalau yang W dibaca V. Wie viel kostet der? Oh, das ist. Saya harus terbaca. Das ist weekly price wert. Dan geben Sie mir bitte 200 Gramm. 2. Bagaimana bacanya 2? Zwei. S. Kalau masih Z salah ya. S. 2. Zwei. 200. Itu ya kira-kira ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Karena Frage tadi yang kedua ini belum terlalu meyakinkan ya. Nanti kalian bisa coba-coba pelajari ya. Yang penting kalau di sini contoh dialog kalian bisa pelajari ya. Tadi tuh ada kalimat-kalimat yang tidak bisa diterjemahkan normal ya. Contohnya kalau mau bilang totalnya ternyata pakainya ini. Das macht ya. Itu. Ada yang mau tanyakan di sini? Keine Frage. Kak, mau nanya kalau yang untuk A umlaut, O umlaut, dan U umlaut itu saya masih agak bingung, Kak. Itu Oh, ya. bedainnya gimana ya pelafalannya? Kalau A umlaut bacanya bagaimana A umlaut? A. Ini paling gampang ya, E ya. Hätte. Jadi bukan H tapi hätte. Mana tadi tuh? Hätte. Ini ya, hätte ya. Kalau U umlaut U. iu. Kalau mau dipelajari dari awal iu 2 huruf ya. Terdengar ada i-nya sedikit. U. Jadi kalau misalnya angka 5 bagaimana bacanya? Bum. Angka 5? Bum. Ada i-nya di depan. Fünf. Ya. Kalau yang baru belajar boleh terdengar 2 huruf dulu ya. Fünf, fünf. Cuman aslinya sih harusnya 1 kali suara aja ya. Fünf. Ya. Kalau masih U aja jelas U, fünf itu masih salah. Kalau masih U bersih ya. Kalau O umlaut, Oi. ayo, Eu. Oi. Eu. misalnya apa? Terima kasih banyak. Danke. Zun. Zeun. Schön. O, tapi ada E-nya dulu sedikit ya di awal ya. Schön. Kalau baru Schön. belajar boleh kedengaran 2 huruf dulu. Kalau baru belajar dari awal ya. Supaya tahu teorinya. Danke schön. Cuman kalau aslinya ya 1 suara ya. Danke schön.
Dankeschön. Eu. You. Kalau masih O bersih, Dankeschön itu salah. Bahkan kalau Schon nanti bisa beda arti. Kalau Schon apa artinya? Sean. Ich habe schon Deutsch gelernt. Saya telah. Sudah. Nah, ini ada beda beda huruf sedikit, beda arti ya. Ada yang seperti ini. Ada lagi? Hab ihr Frage? Sudah jelas? Keine Frage? Itu ya. Jadi ya, keine Frage. Jadi kalau mau belajar dialog, kalian bisa kayak tadi ya. Jadi dari contoh dialog yang ada ya kalian tinggal tiru. Cuman kekurangannya ya ini kita cuma niru aja. Kalau di situasi asli kita disuruh ngarang dialog ya pasti akan bingung ya. Jadi sekali-kali latih juga dialog yang apa yang ada di pikiran kita ya, langsung dijadikan pertanyaan. Kita pakai yang mana ya? Oke, kita coba yang ini aja. Ya, ini hanya gambar ya. Jadi kalau yang baru belajar, kalau yang baru belajar masih kurang kosakatanya bisa belajarnya dari teks ya. Jadi kata-kata yang di sini kalian gunakan. Zum Beispiel di sini ada Gemüse, apa Gemüse? Sayur. Sayuran. Yang sudah belajar kalimatannya coba dibuat pertanyaan menggunakan sayuran, apa yang bisa diobrolin? Ada yang bisa? Kapan kamu membeli sayuran itu? Refill berapa banyak? Ya, berapa banyak? One cost to Atau ini aja dulu ya. Kapan kamu membeli sayur itu? one cost to One the one cow cost to Gemüse. Ya. Oke. Ini ada di bawah ya, kata tanyanya yang lengkap ya. Kapan itu wann kamu membeli kaufen, tapi kalau di bahasa Jerman dibalik ya, verbnya kedua. Jadi membeli dulu, Kauf. baru subjeknya, baru sisa kalimatnya. Yes, Gemüse. Itu ya. Jadi kalau yang baru belajar latihannya seperti itu. Kalau yang masih kurang kosakatanya bisa dari teks ya. Kalau ada kosakata yang baru dipelajari, latih langsung ke kalimat. Bisa kalimat biasa, ya ich kaufe das Gemüse. Kalau mau lebih bagus, kalimatannya ya. Ya, ich kaufe am Sonntag. Jadi bisa kalimat biasa dulu kalau yang baru belajar, kalau yang belum belajar kalimatannya ya. Tapi kalau mau lebih bagus ya kalau dialog kan pasti harus tanya jawab ya. Jadi harus bertanyanya juga bisa. Gitu ya. Ya yang lain coba lagi misalnya apa? Ada kata yang menarik coba jadikan obrolan. Apa? Misalnya kita ngobrolin tentang pasar atau supermarket, apa yang bakal diobrolin? Coba buat pertanyaan bebas yang kepikiran atau yang penting jadi pertanyaan ya. We feel a cough do. We feel harus bendanya langsung berapa apanya? We feel ops. Contohnya aja langsung ops ini dia tidak ada pluralnya ya. Apa contoh buahnya? Apel apa tadi apel? We feel apple. Berapa banyak apel yang halo, kedengeran? Du kauf. We feel apple.
Apa tadi verbennya? Apa tadi? Kauf. Oh ini, dan juga kalau latihan hindari pengulangan kata ya. Tadi kita sudah kaufen. Coba diganti yang lain ya. Misalnya berapa apel yang kamu cari? We feel apple. Mencari apa? We Mencari suchen ya. Zooks. Do ya. Ya, yang baru belajar bisa dipelajari polanya ya. Jadi kalimat tanya pertama, kata kerja kedua, subjek ketiga. Cuma ini yang we feel ini dia setelah kata tanya harus benda dulu ya. Tapi biasanya setelah kata tanya kata kerja semua. Berapa ini tadi ada ya di bawah ya berapa ya? We feel. Berapa apel yang kamu cari mencari Zuhen? Zum Beispiel jawabannya apa misalnya di Antwort? Ich ya, yang mau coba jawab. Ich Suche, saya mencari. suche Hmm. ein ein Kilo Kilogramm. Ein kilogram Wow. apple. Itu ya. Ada yang mau tanyakan di sini penyusunan kalimat tanya? Kind of Frage. Yang baru belajar kalau masih kurang kosakatanya boleh coba pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau mau latihan dialog juga harus bisa ngarang dari bahasa Indonesianya dulu. Jangan sampai bahasa Indonesianya pun kalian bingung ya mau ngobrolin apa. Oke. Coba lagi apalagi yang bisa diobrolin, coba di teks apakah ada kosakata yang menarik yang bisa diobrolin. Kata tanyanya coba yang lain, kata kerjanya juga coba yang lain. Mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Wann haben Sie? Apa? Wann haben Sie im Supermarkt gekauft? Apa kata tanyanya? Wo ya? Wann? Wann? Haben Wann Sie? haben Sie im Supermarkt eingekauft? Eingekauft. Ya agak beda ya, cuman ya masih mirip-mirip tapi boleh juga ya. Ini temennya langsung kalimat lampau ya. Kalau yang baru belajar bisa yang kalimat biasa dulu ya. Tapi kalau mau dipelajari ini ada di episode berapa ya? Episode antara 8 atau 9 ya. Kata kerja berimbuhan. Kapan Anda belanja di supermarket? Zum Beispiel apa jawabannya? Ich habe ya, waktu bebas. Kalau dialog langsung aja sebut apa yang kepikiran waktu. Ich habe am Sonntag eingekauft. Ya, cuman tadi sudah am Sonntag. Nanti kalau latihan variasikan ya. Kalau hari sudah ya coba lagi yang lain. Bulan, jam. Itu ya. Saya belanja di supermarket pada jam 9. Ini kalimatnya lampau ya. Jadi kata kerjanya ada dua ya. Ada haben, ada eingekauft. Coba lagi yang lain. Kata tanya yang lain dicoba. Kata kerjanya juga hindari pengulangan supaya hafalannya bertambah. Yang baru belajar kalau mau bahasa Indonesia dulu ngarang boleh. Apa kira-kira yang kepikiran diobrolin tentang belanja? Menawar. Menawar apa menawar? Ya, dan kosakata yang dihafal, kosakata yang diketahui ya. Jadi kalau latihan dialog bebas, munculkan hafalannya. Kalau yang belum dihafal ya dipelajari pada saat di luar materi dialog ya. Membayar apa membayar?
Membayar. B. Zahlen. Talent. Siapa yang membayar buah-buahan itu? Siapa apa? Siapa? Wer bezahlt Früchte? Siapa? Wer. Ya. Membayar bezahlen, konjugasinya Bezahlt jadi dia ya, bezahlt. Buah-buahan. Das. Früchte. Horse. Obst. Itu ya. Jadi tinggal diterjemahkan satu-satu. Kata tanya pertama, kata kerja kedua, subjeknya kalau ada ketiga, kalau masih ada sisa kalimatnya, posisi keempat dan seterusnya. Cara jawabnya, wer bezahlt das Obst? Siapa yang bayar buah itu? Apa? Ich zahle. Ich zahle. Ich bezahle das Obst. Tinggal diganti aja ya, kalau pertanyaan siapa ya tinggal disebut orangnya. Itu ya. Jadi ini temanya belanja, pasti kalian kepikirannya membeli, belanja, membeli. Ya, cuman tantangannya jangan selalu gunakan itu. Temanya belanja sudah pasti kaufen, einkaufen kalian gunakan. Tantangannya ya munculkan verben lain, pokoknya hubungkan aja dengan tema ya. Termasuk bringen, bringen tidak berhubungan dengan belanja, tapi kita bisa hubung-hubungkan ya. Ya, misalnya apa yang atau siapa yang membawa daftar belanja itu ya. Wer bringt Einkaufsliste. Ya, termasuk verkaufen. Verkaufen apa artinya verkaufen? Menjual. Ya, menjual. Warum verkaufst du das Gemüse im Supermarkt ya? Mengapa kamu menjual sayuran itu di Juri di supermarket? supermarket. Ya, dan latihan tidak perlu terlalu jujur ya. Nah, ini kan mungkin kalau yang menjual biasanya kita tidak kenal ya, tapi ya gunakan aja di obrolan seolah-olah yang kita ajak ngobrol dia penjualnya. Itu ya kira-kira ya. Kalau masih kurang kosakatanya bisa ambil dari teks ya. Kalau ada yang menarik, pokoknya langsung dijadikan pertanyaan. Kalau yang perbendaharaan kosakatanya sudah cukup, bisa langsung bentuknya ini ya, mendeskripsikan gambar. Kalau ada yang kosakatanya sudah cukup. Kita coba lagi. Siapa yang mau coba buat pertanyaan kalau dari tema masih tadi ya temanya ya, belanja. Apa misalnya? Ini coba saya tanya ya. Was brauchst du? Brauchen apa brauchen? Membutuhkan. Ya. Bukan Was brauchst du im Supermarkt ya? Apa yang kamu yang butuhkan kamu di butuhkan di supermarket. supermarket? Coba jawab bebas. Ich brauche Milk Artikelnya in apa? Di- Susu ya? Di Milk in Milk. Supermarkt. supermarket. Kalau tadi latihannya kita buat pertanyaannya satu-satu ya. Satu pertanyaan, jawab, kemudian pertanyaan lain lagi jawab. Kalau sudah latihan kayak tadi tuh, nanti sekali-kali latihannya buat tanya jawab tapi dilanjut-lanjutin ya. Contohnya tadi kita ngobrolin ini, apa yang kamu butuhkan? Saya butuh susu di supermarket. Kemudian apalagi kalau mau nyambung dari obrolan tadi apa? Harga. Bagaimana Ya. cara menanyakan harga susu? We feel feel apa feel? We feel We feel was cuma kostet di Milch. tadi ada tadi tuh ya, harga ya. We feel costed di meals. Nah, ini kan nyambung, jadi kita udah bisa praktekin dialog ya, pelan-pelan. We feel costed di meals, berapa harga susunya? Di meals, misalnya apa?
Camels Hmm. and Costed costed. Has costed berapa? 15 euro. Fumsen. Sesuai oil. Ya, ini bebas ya. Pokoknya kalau latihan dialog jawabannya bebas. Jangan lama mikirnya di jawaban. Jawabannya ini jawabnya bebas ya. Yang perlu dipikir pertanyaannya. Usahakan jangan kata tanyanya itu aja. Jangan kata kerjanya itu aja. Dari sini kira-kira apa obrolan yang bisa disambung? Di mana letak susunya? Di Ya. mana saya menemukan Letaknya. susunya? Di mana ya kita pakai yang terletak. Di mana susunya berada? Terletak. Wuhan. Terletak apa? Wo. Bukan di Kita pakai yang ini. English ini. Di mana susunya terletak? Terletak apa? Terletak. Terletak itu stay. Oh, di Mills. Befindet. Terletak. Stay. Ya. Stay. Wo set di Di Mills. Mills. Jadi saya tentukan yang ini. Tapi tadi mau pakai wo Vindai bisa juga. Cuman ya kalian harus tentukan bahasa Indonesia dulu mana yang mau digunakan ya. Kalau Vindai jadinya di mana saya menemukan. Ya, jadi kadang dari satu kalimat yang kita mau ungkapkan itu bisa berbagai kemungkinan jadinya ya. Cuman kalian harus tentukan dulu intinya verbennya mana yang mau digunakan. Kalau pakai yang vinden berarti tadi mau pakainya yang menemukan ya. Di mana saya menemukan susu. Kalau ini bisa pakai vinde. Nah, itu ya. Tapi kalau mau pakainya terletak bisa stayen, bisa liegen ya. Itu. Kalau yang wo state di Mills atau wo liegt di Mills atau ini pakai is bisa juga ya. Di mana susunya berada? Ada di dalam rak. Kalau di dalam rak bagaimana? Di Mills. In Mills. Auf. In. Rak apa rak? Di dalam rak. Regal. Kalau the regal. Itu ya. Jangan terlalu rumit jawabannya ya. Mau bilangnya di sebelah mananya apa ya, yang umum aja dulu ya, yang kepikiran. Apalagi di sini. Di mana saya membayar? Hmm? Di kasir, jawabannya di kasir. Oke. One abgelaufen. Kapan Coba yang kadaluarsanya? ya, atau tadi temennya tadi ada yang bilang apa? Bayar tadi ya. Iya, bayar. Atau apa ya? Apalagi yang kepikiran. Yang belum, ya ini misalnya mengapa ya? Mengapa kamu mencari susu? Kalau mengapa bagaimana? Warum. Warum sus. Warum suka di English? Di Mills. Ya, ini juga perlu dilatih juga ya wahum ya, karena jawabannya panjang ya untuk yang wahum. Jawabannya harus kita ulang dulu pernyataannya ya. Saya mencari susu karena Isuhu di Mills. pakai While kemarin karena ya. Kita coba pakai yang den dulu. Kalau kemarin fokusnya di den. Karena Untuk anak saya. Karena cuma tidak bisa sesingkat itu ya, minimal ada verbennya ya. Karena anak saya ingin itu. Den ingin apa ingin? Anak saya ingin itu. Anak saya ingin. Den mein Kind Mein Kind
Moste Sie ingin itu ya. Jadi harus minimal ada Mohon. verbennya ya. Tidak bisa kalau Mohon. cuma karena untuk anak saya tidak bisa ya. Minimal ada verbennya. Dan mau aku. Itu ya kira-kira ya. Ada yang mau tanyakan di sini? Cara bertanyanya? Baru mau nanya untuk yang di milk is imregal kalau di dalam pakein gitu boleh nggak ya? Karena ada artikelnya jadi ini indem ya. Ini im itu indem ya. Oh, Karena ada artikelnya. oke. Kalau tidak ada artikelnya kayak kota ya itu bisa in aja. In Jakarta, in Berlin. Ini kalau ada artikelnya jadi im ya. Indem. Ada lagi? Kind of lagu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau yang biasanya banyak ya tadi yang mau bahas apa yang mau latihan dialog ya tadi di grup. Jadi cara belajarnya seperti itu. Kata tanyanya di cover semua ya. Kalau mau dialognya lancar ya harus bisa bertanya berbagai pertanyaan ya. Apa yang kamu cari di supermarket? Siapa yang membutuhkan susu itu? Di mana susunya berada? Kecuali kemana dari mana. Kalau ini sih sudah pasti kemana kamu pergi besok ya. Dari mana susu itu berasal? Kapan kamu membayar susu itu? Mengapa susunya mahal? Bagaimana supermarketnya ya? Wie is der Supermarkt? Berapa? Ada dua ini. Kalau bendanya bisa dihitung wie viele. Kalau menanyakan harga, menanyakan jam wie viel. Gitu ya. Nah ini tadi kita belum latih ya yang level lanjut tadi. Wessen Milch verkaufst du ya. Susu siapa yang kamu jual? Welche Milch brauchst du? Susu apa atau susu mana yang kamu butuhkan? Seberapa-seberapa juga ini berguna ya. Seberapa sering kamu pergi ke supermarket? Untuk apa? Wozu? Wozu gehst du zum Supermarkt? Untuk apa kamu pergi ke supermarket? Ah itu ya, jadi harus dicoba alle Frageworte, semua kata tanya sambil tantangannya verbennya jangan ada yang berulang-berulang ya, supaya hafalannya bertambah. Kalau bendanya itu aja sih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau verbennya harus diganti-ganti. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Alles gut ya. Kind of Frage? Alles gut ya. Itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup WA ya. Manfaatkan grupnya mumpung masih aktif. Ntar kalau menanyakan kadaluarsa itu pakai one atau pakai we? Kalau when ya kapan? Kalau kapan when? Kalau we jadinya bagaimana? Bagaimana caranya? Bisa kadaluarsa bisa aja pakai we. Kalau kapan ya when tetap ya. Ada lagi? Itu ya. Kalau yang sudah belajar, kalau sudah punya kosakata cukup bisa dari mendeskripsikan gambar. Kalau yang kosakatanya kurang bisa yang tadi tuh ya. Dari contoh teks. Pokoknya ada kata yang dipelajari langsung dilatih jadikan obrolan ya. Misalnya apa di sini ya? Penjual ya. Langsung latih aja. Wie heißt der Verkäufer? Siapa nama penjual itu? Karoten apa? Carrot ya, wortel ya. Wie Wortel. viele Karoten suchst du? Ya, berapa wortel yang kamu cari? Apalagi di sini. Oma ya. Was machst du mit deiner Oma im Supermarkt? Apa yang kamu lakukan dengan Oma di supermarket? Vergessen? Ya, warum vergisst du Einkaufsliste? Kenapa kamu lupa daftar belanja? Ya itu ya. Jadi kalau untuk yang kosakatanya kurang, bisa lihat contoh teks atau kalau ada kosakata yang baru dijumpai,
dilatih ke kalimat. Bisa kalimat biasa, lebih bagus lagi kalimat tanya ya supaya bisa langsung dialog. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Kalau masih ada episode berikutnya, silakan diikuti lagi ya. Tunggu infonya di grup. Yang mau ikutan kelas Maret masih dibuka pendaftarannya, masih bisa nyusul. Oke, Dankeschön. Bitteschön. Oke, cus. Vielen Dank. Bis bald. Terus.